tolong hapuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Ibu harap anak-anak semuanya tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun sekarang kita masih dalam situasi pandemi ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada Erpan, mohon dipimpin doanya. Baiklah, doa akan saya pimpin. Pimpinan doa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Erpan yang sudah memimpin doa. Hari ini Bu akan absen terlebih dahulu. Nia Prihatiningsih, Hadir. Rifki Fadlan, Erpan. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Minggu kemarin Ibu flashback sebentar. Minggu kemarin kita membahas mengenai materi apa? Ada yang masih ingat? Pewarisan sifat makhluk hidup. Oh ya, benar banget. Jadi minggu kemarin kita membahas materi mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, Ibu mau nanya, kira-kira di sini masih ingat nggak hukum apa yang diterapkan atau yang terdapat pada materi pewarisan sifat pada makhluk hidup? Oke, Nia, silakan. Saya Bu, hukum Mendel. Ya, bener banget. Jadi di materi sebelumnya kita mempelajari mengenai hukum Mendel. Untuk materi hari ini, nah, Ibu rasa anak-anak Ibu udah nggak asing lagi dengan produk-produk yang akan Ibu sebutkan. Salah satunya di sini siapa yang suka minum Yakult? Atau di sini siapa yang suka makan tape atau makan lemang pakai tape ketan? Di sini juga siapa yang suka makan donat, roti? Suka semua ya, karena enak kan? Tapi ada yang tahu nggak sih gimana prosesnya? Belum ada yang tahu? Nah, maka dari sini kita akan mempelajari mengenai bioteknologi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Ibu harap nanti anak-anak Ibu dapat mengetahui dan memahami apa itu bioteknologi. Terus juga anak-anak Ibu nanti bisa tahu bagaimana penerapan dan peranan dari bioteknologi pada kehidupan sehari-hari. Dan anak-anak Ibu juga dapat mengetahui produk-produk apa saja yang memanfaatkan bioteknologi. Oke? Nah, jadi langsung saja Ibu harapkan kalian dapat menyimak dan mempelajari materi bioteknologi ini dengan seksama dan juga dengan serius. Anak-anak, untuk saat ini kita akan masuk ke materi yaitu bioteknologi pangan. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa sih itu bioteknologi pangan? Oh, mantap jawabannya. Nah, bioteknologi pangan itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang meliputi apa? Bakteri, fungi, dan virus. Nah, maupun meliputi produk dari makhluk hidup yang seperti enzim, alkohol, sehingga hasil dari produksi itu dapat digunakan oleh manusia itu sendiri. Nah, setelah kita belajar apa itu pengertian bioteknologi pangan, sekarang kita akan melihat bagaimana sih penerapan bioteknologi pangan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, simak berikut. Penerapan bioteknologi di bidang pangan dalam kehidupan sehari-hari. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman yang beralkohol.
Tapai dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam ragi tapai. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tapai. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tapai memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja sama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tapai. Selama pembuatan tapai terjadi pemecahan amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tapai beras manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tapai memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tapai merupakan respirasi anaerob, artinya dalam proses tidak dibutuhkan oksigen. Rasa masam pada tapai disebabkan adanya kandungan asam cuka. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob, artinya dalam keadaan terdapat oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tapai terbuka. Oleh karena itu, agar tapai yang dihasilkan tidak terlalu masam dalam pembuatan tapai harus ditutup rapat. Pada dasarnya, proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-biji kedelai saling terkait dan membentuk struktur yang kompak disebut dengan tempe. Pada waktu pertumbuhan jamur juga akan menghasilkan suatu enzim protase yang dapat menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Inilah alasan menjadi tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai. Pembuatan minum beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Lama proses fermentasi mempengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama proses fermentasi minuman, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, setelah teman-teman mempelajari mengenai apa itu bioteknologi, bagaimana penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, nah, kalian sudah ngerti kan apa yang telah dijelaskan, dan setelah kalian nonton video tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, saatnya kita bagi kelompok untuk pembentukan produk bioteknologi. Nah, karena kalian ada 20 orang, jadi ibu bagi dalam 4 kelompok. Kelompok pertama, absen nomor 1 sampai nomor 5. Kelompok kedua, absen nomor 6 sampai nomor 10. Kelompok ketiga, absen nomor 11 sampai 15. Dan kelompok 4, absen nomor 16 sampai nomor 20. Nah, sekarang giliran anak-anak ibu yang soleh, anak-anak ibu yang pintar, kita akan membuat produk mengenai bioteknologi. Nah, kira-kira produknya apa aja ya? Kalian sudah dibagi kelompok kan tadi?
meminta kalian koordinasi terlebih dahulu agar produk yang kalian hasilkan tidak sama dengan kelompok yang lain. Masing-masing kelompok, Ibu sarankan kalian cari tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari seperti pembuatan yogurt, pembuatan fermentasi tapai dan yang lain-lain, atau buat donat, atau pokoknya kalian cari apa aja bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari dan kalian buat produknya. Nanti jangan lupa minggu depan kalian kumpul produknya, bawa produknya ke sekolah. Ibu ingin melihat bagaimana prosesnya, bagaimana kalian membuatnya, apa saja bahannya, dan ibu akan melihat hasilnya bagaimana dari kerjasama kalian. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai bioteknologi? Belum, Belum, Bu. Bu. Baiklah, jika teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, Ibu hanya ingin berpesan kepada teman-teman, teman-teman harus tetap semangat, jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan setelah masa pandemi seperti ini. Jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan. Untuk menjadi kelompok yang baik, teman-teman harus tetap kerjasama seperti lidi-lidi yang harus disatukan. Nah, seperti kita menyapu menggunakan sapu lidi dengan satu sapu lidi itu tidak akan bisa, ya kan? Itu akan terlihat sulit. Nah, namun jika disatukan sekitar 10 atau 100 lidi dan kita ikat, nah itu kita akan lebih mudah untuk mengerjakan sesuatu seperti menyapu. Nah, maksud ibu di sini, teman-teman juga harus tetap melaksanakan kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain agar pekerjaan teman-teman bisa selesai dengan baik dan tepat dan hasil yang diinginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.